我会对你更加倍。其实温柔防备，都是想给你机会。爱上你的自然美，改掉我的重口味。不和别人玩暧昧，只与你真心相对。你是我的 darling， 我的 shining， 我的 funny boy。你有一点无理，一点绝情，一点小任性。你明明有理，让我一败涂地。规则并不是我的本意。My heart， My heart， My heart， 要爱就爱到底。My heart， My heart， 要分就分彻底。你是我的 darling， 我的 shining， 我的 funny boy。你有一点无理，一点绝情，一点小任性。你明明有理，让我一败涂地。规则并不是我的本意。My heart， My heart， My heart， 要爱就爱到底。My heart， My heart， 要分就分彻底。My heart， My heart， 要爱就爱到底。My heart， My heart， 要分就分彻底。Ibu angkat. Akhirnya ada juga yang mengangkat telepon. Cheng Ce, siang ini aku telepon Xiao Ce, tapi dia tidak mengangkat teleponnya. Apa dia sedang bersamamu? Tidak. Dia tidak bersama aku. Ada apa sebenarnya? Kenapa kau terbata-bata begitu? Xiao Ce ada masalah apa? Ibu angkat, tidak apa-apa. Ibu jangan khawatir ya. Dia tidak apa-apa. Hanya pergi ke rumah sakit dan membuang amandelnya. Membuang apa? Dia membuang amandelnya? Hah? Memang kenapa? Karena dia suka tidur mendengkur. Tidur mendengkur? Memang kenapa kalau dia mendengkur, hah? Dia takut membuat seseorang merasa terganggu sewaktu tidur. Lalu dia membuang amandelnya. Terganggu? Oh, dia takut mengganggu istrinya tidur, lalu membuang amandelnya. Hah? Iya, benar. Ibu angkat, kau jangan khawatir. Tidak ada masalah, hanya operasi kecil. Tapi bagaimana aku tidak khawatir? Dengar baik-baik ya, aku akan berurusan dengan dia. Dia ada di rumah sakit mana? Ibu angkat. Rumah sakit mana? Membuang amandelnya, ini pasti ulah cuar. Baru menikah beberapa hari, sudah membeli mobil, lalu membuang amandelnya. Keterlaluan sekali. Xiao Ce, kau... Bagaimana? Bagaimana keadaanmu? Apa sakit? Kau ini, operasi kecil apa? Walaupun operasi kecil, kau membuang bagian dari tubuhmu. Jujurlah pada ibu. Kenapa kau sampai membuang amandelmu? Hanya karena mendengkur? Lalu kau membuangnya? Hah? Ayahmu juga mendengkur sejak dulu. Mendengkur selama 30 tahun. Tapi dia tidak membuang amandelnya. Apa ini ide Chang Chuer? Kau tidur mendengkur. Dan kau merasa mengganggu dirimu sendiri? Ibu tidak percaya itu. Ada berapa banyak ide jelek lagi yang dia ciptakan? Pura-pura hamil, beli mobil baru, sekarang membuang amandelmu. Ibu tidak mengerti sebenarnya apa maunya. Dia menikah denganmu. Apa dia mencarimu untuk balas dendam? Benar, ini iduku. Apa? Benar, ini adalah iduku. Dia malah
Kau ini benar-benar keterlaluan dan kau ini laki-laki yang sangat bodoh. Apa ini benar keinginanmu? Ibu tidak percaya. Apakah boleh sembarangan membuang amandel begitu saja? Dulu waktu kau sakit, kebanyakan menyerang tenggorokanmu. Karena amandel bisa mencegah kuman masuk. Tapi kemudian hari kalau kau sakit, kuman langsung akan masuk ke dalam paru-parumu. Dengar kata ibu ya, kalau kau ada apa-apa, maka pertanggungjawabannya adalah Cangcuer. Jujur saja, ibu sangat kecewa padamu. Jangan kau ulangi lagi. Kau bisa makan tidak? Apa kau ingin minum? Oh. Ya ampun. Kenapa tidak mau makan? Aku sedang sedih. Hatiku ini sakit sekali. Kenapa anak kita sangat bodoh? Mengapa semua harus mendengarkan perkataan istrinya? Artinya dia mencari masalah sendiri. Itu salahnya. Lagi pula itu hanya masalah operasi kecil. Harusnya tidak ada masalah. Tidak sesederhana itu. Operasi kecil itu katamu. Lihat saja nanti. Kalau ada apa-apa dengan anak kita dan ada efek samping dari operasi ini, aku katakan aku akan berurusan dengan Cangcuer. Cangcuer tidak bertanggung jawab pada anak kita. Sangat tidak bertanggung jawab. Sewaktu aku di rumah sakit, aku tidak melihat Cangcuer di sana, apalagi melayani suaminya. Kau harus tahu, dalam hal ini kita yang paling bersalah. Hubungannya apa dengan kita berdua? Waktu Cangcuer masuk ke dalam keluarga kita, harusnya kita menggertak dia. Biar dia tahu, masuk ke dalam keluarga kita, dia menjadi menantu. Dan bukan untuk menjadi ratu. Lain kali, di depan Cangcuer, kita tidak boleh memarahi anak kita. Kita harus memberikan contoh yang baik. Pokoknya, kita berdua harus saling mendukung. Iya, saling mendukung, saling mendukung. Dengar, aku akan mencari Cangcuer. Aku harus mengajak dia keluar. Memangnya kau mau apa? Aku mau bicara dengannya. Aku mau membuat peraturan untuknya. Mau apa? Mau makan? Makan. Aku katakan padamu. Jangan banyak bicara, sekarang makan. Ayo masuk. Sebenarnya kakimu yang bermasalah atau amandelmu? Harus memapahmu. Buka. Mana dia? Kau bilang tidak mau datang. Memangnya ada hal apa? Ada hal penting, makanya aku datang kemari. Aku sudah membatalkan semua janji, ya. Ya, aku ingin bertemu denganmu. Oh ya, ini aku beli beberapa es krim. Dia itu harus banyak makan es krim, mengerti? Cece, buka mulut. Aku membeli buah, kau membeli es krim. Ya, tidak Suruh apa-apa. mereka Kau pulang bawa dulu. Aku bawa es Kau krim. istirahat sebentar, aku akan buatkan bubur. Baguslah. Aku sangat bosan sendirian. Aku ingin bicara dengan Kenapa? mereka. Ada apa? Oh, dia bilang tenggorokannya tidak enak. Dia ingin tidur sebentar. Kalian pulang dulu ya. Oh ya sudah, baik-baik. Kami pulang dulu. Ayo. Aku bosan. Ngobrol sebentar. Kau ini bicara Jadi apa? mau Tidak ngobrol? kedengaran. Kau mau ngobrol atau tidur? Ngobrol. Ya, keadaanmu begini, bagaimana bisa bicara? Hah? Ya, pelan-pelan saja. Pelankan suaramu. Tidak kedengaran, kau ini bicara apa? Ini. Tulis saja, jangan banyak bicara. Ternyata kau pintar juga ya. Hah? Kalian mau makan apa? Aku mau ke supermarket. Aku mau beli Oh sayur. tidak perlu. Kita nanti pesan saja makanannya ya, oke? Masakan aku ini enak, makanan buatanku enak, makan di rumah saja. Dan itu juga lebih bersih. Baik, boleh. Terserah kau. Kami tidak pilih-pilih makanan. Ya sudah, aku mau keluar dulu ya. Jangan banyak bicara. Baik-baik. Kenapa menendangku? Kenapa kau sangat sungkan?
Operasi Cece itu demi dia. Dia sudah seharusnya memasak. Memasak itu kan merepotkan. Aku mau lihat apa benar dia bisa memasak. Lihat, itu urusan mereka berdua dan kau tidak paham. Memangnya kau mengerti ya? Kau pemberani dan punya pendirian. Bilang mau operasi langsung melakukannya, tidak berunding terlebih dahulu. Memangnya kenapa? Apa itu? Hei, kau melakukannya diam-diam takut aku mengadukan pada ibumu. Dengar, aku katakan padamu. Sekarang memberitahukan pada ibumu masih dimaafkan jika memberitahukannya di kemudian hari. Kau tahu ibumu kan? Dia akan menghajar Sang Cuer. Benar juga. Dengar Cece, kau ini terlalu berlebihan. Kau tahu sekarang ini kau di kantor adalah panutan. Demi menyenangkan istrimu, kau sudah melakukan operasi pada lehermu. Ya, memang pantas, tapi kau kurang pertimbangan. Aku rasa masalah ini. Kau mencintai istrimu dan istrimu mencintaimu. Lalu kau mencintai istrimu lagi. Benarkah? Kau melakukan operasi, seharusnya dia mencegahmu. Dia tidak mencegah sama sekali. Apa dia pantas? Dia pantas menerima cintamu? Hah? Aku operasi, dia sedih, dia menangis. Oh, kalau begitu dia sangat baik. Aku tidak pernah percaya pada air mata wanita. Pokoknya aku merasa dia bukan orang baik. Dia bilang kau pergi. Sana. Aku sudah membeli buah-buahan, kau mengusirku. Dia hanya es krim. Kau menyuruh siapa yang pergi? Dia kan? Ayo sana, pergi. Tidak, aku mau makan nasi. Aku tidak mau pergi. Aku sudah membeli buah-buahan dan dia hanya es krim. Ibu, ada apa menelponku? Tidak apa-apa, tidak boleh menelponmu. Ayah tidak ada di rumah ya, jadinya ibu mau mengajakku ngobrol. Ayahmu sedang pergi bertemu teman lamanya. Tidak ada apa-apa. Ibu masih khawatir denganmu. Apa yang ibu khawatirkan? Sauce telah membelikanku mobil, Bu. Kau membicarakan mobil jelek itu. Aku perlihatkan fotomu pada Bibi U. Katanya kalau itu mobil baru, harganya pun tidak mahal. Lagi pula, itu kan mobil bekas. Memangnya kenapa kalau mobil bekas? Mobil itu kan tetap mobil. Ini semua demi kebaikanmu. Perkawinan percobaan atau tertutup tidak baik untukmu. Kalau suatu hari kalian akan berpisah, maka kau yang dirugikan. Hai, Sauce, dia sangat baik padaku, Bu. Hari ini demi aku dia membuang amandelnya. Membuang amandelnya? Kenapa? Tidurnya mendengkur, takut mengganggu tidurku. Jadi kau menyuruh dia untuk membuang amandelnya? Kau ini sungguh keterlaluan. Bukan aku yang menyuruhnya. Dia pergi periksa sendiri ke dokter. Dia putuskan sendiri. Dia itu perhatian. Kau harus bisa menjaganya dengan baik. Makanya aku di supermarket membelikan dia makanan yang enak. Ibu jangan bicara begitu. Apakah ada efek sampingnya? Ya ampun, ibu ini. Ini operasi kecil, mana mungkin ada efek sampingnya. Kau ini, kenapa kau tidak sabaran? Yang seharusnya ibu bilang sudah ibu bilang. Jangan hanya karena dia sekarang bersikap baik padamu. Tapi masalah harta, kau tidak boleh membiarkannya. Iya, aku tahu, Ibu. Mobilnya mahal atau murah, pokoknya sudah dibeli. Selanjutnya, masalah rumah. Masalah rumah jangan dibahas terlebih dahulu lah, Bu. Aku lagi belanja di supermarket, di rumah masih ada teman yang menungguku. Baiklah. Ibu besok akan menelpon lagi. Iya, ya sudah ya. Cerewet sekali. Dari kecil sampai sekarang, aku ibumu belum pernah makan masakanmu.只是彼此的伴侣，却有着截然不同的境遇。就算只能短暂的栖息，也要为你换取一片美丽。也许我们还有默契，共同对抗着信任危机。
感觉爱已经慢慢靠近，但依然隐藏在心底，只能这样默默地离去，收起最后一片缭乱思绪，让爱的气息慢慢占据，留下一点小小期许。如果还能做你的伴侣，唤醒的梦就让它再继续，每个瞬间都有你的插曲，每个决定不再犹豫。Ya ampun, aku sudah merepotkanmu. Maafkan aku ya, maaf. Wah, akhirnya kau kembali lagi. Sudahlah, jangan meledekku lagi. Beberapa hari ini aku sangat sibuk. Sebenarnya dalam hatimu masih ada kah bisnis kita? Aku katakan padamu, ada masalah besar. Ausoce membuang amandelnya. Benarkah? Kau tahu, sewaktu aku ke sana, dia sudah selesai operasi. Wah, kau sudah membuat dunia ini kacau, Cuar. Cuar, kau telah menemukan suami yang baik. Sudah pasti, Kak. Siapa yang telah menemukan suami baik? Cepat berikan padaku seorang wanita yang mempunyai banyak Kau keluhan. datang dari mana? Muncul seperti hantu membuatku kaget. Ini tentang Osoche. Kau tahu, demi membiarkan Cuar tidur dengan nyenyak, Amandel sendiri dia dibuang. Amandel dibuang. Ausoce itu tidurnya mendengkur. Aku mengeluh karena sangat berisik. Lalu dia ke rumah sakit, tidak berunding denganku dulu, lalu membuang amandelnya. Apakah dia itu orang yang bodoh? Kenapa bodoh? Justru dia itu perhatian, tahu? Oh, perhatian. Menurut kalian, apa aku harus bersikap ekstra baik padanya? Sangat baik, sangat baik. Tipikal. Iya benar, tipikal wanita mulia. Begini saja sudah membuatmu terharu, menyerahkan seluruh hidupmu. Di mana kau bisa mendapatkan suami yang begitu baik? Lagi pula, Cuar juga sangat baik terhadap Osoche. Ini artinya memikirkan orang lain. Zaman sekarang masih adakah yang memikirkan orang lain? Kau pikir zaman sekarang semua orang sama denganmu? Sudah. Jangan ribut lagi. Nona Yu Tian, kau punya masalah apa? Hah? Bagaimana kau punya waktu datang ke toko kami? Perasaan tidak bahagia. Cepat katakan, kenapa perasaanmu tidak bahagia? Apalagi, pasti karena Lohu tidak membelikan di atas. Tebakanmu benar. Aku sudah tahu. Kalau kau tidak bahagia, itu pasti karena ada barang yang tidak Lohu belikan untukmu. Tian, tasmu itu kan sudah banyak sekali. Jangan hanya karena sebuah tas ribut dengannya. Itu tas Chanel limited edition. Cuma ada beberapa. Kalau tidak membelinya segera kehabisan. Cuma tas Chanel? Lohu tidak membelikannya untukmu. Rasanya agak aneh. Aku juga merasa dia aneh. Belakangan ini kalau dia menelpon, selalu membelakangiku. Selalu bersembunyi-sembunyi. Dan di ponselnya namanya adalah pemimpin. Jika kau menelpon dengan pimpinan, kenapa kau membelakangiku? Perkiraanku, itu bukan pemimpin. Pasti seorang wanita, ya kan? Pastinya. Dia merasa kau sudah curiga. Dia bersikap baik padamu. Sebuah tas bisa menyerangkanmu. Sangat menguntungkan, bukan? Apa maksudmu? Kau ini tidak makan anggur tapi mengeluh rasa anggur asam. Biar Kalian saja. berdua jangan ribut, sudahlah. Tian, sebenarnya Lahu itu umurnya sudah tidak muda lagi kan, tapi tidak punya pacar dan suka sembunyi-sembunyi, jadi sedikit aneh. Kau harus terus memperhatikan dia. Aku tidak takut. Aku ada Chovan sebagai pengganti. Aku benar-benar heran padamu. Demi sebuah tas, lebih baik kau cari seseorang yang bisa menjagamu. Hidupmu setiap hari dilewati dengan susah payah. Kenapa cara pikirmu berhenti di tahun 80-an? Setiap hari memikirkan hal ini tentang anak, kesetiaan, dan lain-lain. Kehidupan keluarga kecil, kau lihat saja Cuar. Kau lihat kan? Hentikan. Aku tahu kau akan menghubungkan hal ini dengan diriku. Benar kan? Tidak butuh waktu yang lama, sudah dibelikan mobil, benar kan? Mobil itu bukan keinginanku. Ibuku yang menginginkannya. Benarkah? Kau percaya tidak? Sebentar lagi dia akan menelpon dan menyuruhku untuk meminta rumah. Apa? Ibumu menyuruhmu meminta rumah? Iya, itu benar. Ibuku setiap hari selalu khawatir, takut aku akan menderita. Selalu bilang bahwa aku harus ada pegangan biar lebih mantap. Tapi aku tidak berani buka mulut. Jang Cuar. Ibu, mari aku perkenalkan. Beliau adalah ibunya Sauja. Mereka berdua adalah teman baikku. Apa kabar? Aku baik. Dengar ya. Jang Cuar.
Bisa kau keluar sebentar? Ibu ingin bicara denganmu. Oh, Kau pergilah, biar aku yang menjaga toko. Habislah. Sepertinya akan ada badai hujan deras. Kau berikan saja dia payung. Ibu, apa maksud ibu? Apa maksud ibu? Kau dengan anak ibu bagaimana mendapatkan surat nikah? Kita sama-sama mengerti dengan jelas. Aku sebagai orang tua tidak mengharapkan apa-apa. Hanya mengharapkan kalian berdua hidup dengan rukun dan apa adanya. Itu saja. Benar kan? Kami tidak pernah mencari masalah denganmu. Kami tidak pernah mengeluh tentangmu. Kau mengambil keuntungan dari anakku. Kami sudah menerimamu sebagai menantu. Tapi kau sudah keterlaluan. Kembalikan. Aku mengambil keuntungan apa dari anakmu? Ya mobil yang kau pakai itu. Bukankah dia yang berikan? Aku kesini bukan mau membahas masalah itu. Hah? Uang bukan hal utama untukku. Dia rela membelikan untukmu. Kita sebagai orang tua tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi yang terpenting, kau tidak boleh sama sekali menyakiti tubuh anakku. Kau membahas tentang operasi amandel itu, ya kan? Itu bukan aku yang menyuruhnya, dia sendiri yang melakukannya. Setelah dia pulang dan bilang padaku, aku malah memarahi dia. Kau jangan berlebihan. Kau jangan berlebihan. Benar kan? Coba sekarang kau jelaskan. Dia membuang amandelnya demi kau. Benar kan? Itu karena dia mendengkur. Memangnya salah kalau dia mendengkur? Sejak dulu dia mendengkur. Tidak ada masalah bagi kami. Kenapa setelah hidup denganmu malah menjadi penyakit? Hah? Cangcuer. Kalian itu suami istri. Kau tidak boleh hanya demi kepentinganmu anakku melakukan operasi amandel. Hah? Aku beritahu padamu, Cangcuer. Soche adalah sepotong daging di tubuhku. Dia adalah anak satu-satunya. Kalau di kemudian hari ada apa-apa, kau jangan menyalahkanku. Membuang amandel tidak akan ada masalah apa-apa. Membuang amandel tidak ada masalah katamu? Kenapa tidak kau saja yang melakukannya? Kenapa tidak kau saja? Kenapa kau tidak membuang amandelmu? Kenapa? Hah? Jika sekarang amandel sudah dibuang, apa kau tahu apa artinya? Hah? Di kemudian hari jika batuk, pilek, dan demam, jika ada dahak bisa langsung menyerang paru-paru. Maksudku bukan begitu. Jadi apa maksudmu? Apa maksudmu? Lihat dirimu. Aku belum apa-apa saja, sikapmu sudah melawan. Aku tidak melawan. Aku akan menjaga dia dengan sangat baik. Kau jangan khawatir. Menjaga apanya? Aku tanya padamu, Cangcuer. Bagaimana kau mendapatkan surat nikah itu? Sudah jelas, dengan kebijakan suamiku, dia mau mencari wanita seperti apa saja tidak masalah. Kau dengan cepatnya mendapatkan surat nikah itu. Ini adalah keuntungan bagimu, benar kan? Kau jangan sedih, kau jangan tidak senang. Sudah sampai di sini saja. Aku sudah membicarakan intinya padamu. Aku harap kau mengerti. Jangan begini lagi, ya? Aku berharap kau bisa menjaga anakku dengan baik. Jika ada apa-apa dengannya, aku tidak akan membiarkanmu. Kenapa bicara begitu padaku? Sayang, kau sudah pulang? Sudah pulang. Dokter bilang kau disuruh istirahat 2 hari lagi. Kenapa kau bermain komputer? Bukan main, ada perencanaan iklan yang harus kulihat. Makan apa kau ini? Tenggorokanmu sudah pulih. Aku sudah lama tidak memakannya, sedikit saja tidak apa-apa. Mulai hari ini kau harus berolahraga setiap hari. Lari, sit up, tidak boleh ada yang terlewatkan. Membuat dirimu menjadi sehat. Lain kali kau tidak perlu operasi lagi. Sekarang jam berapa? Sudah memulai olahraga. Sayang, ini baru beberapa hari selesai operasi. Apakah tepat untuk melakukan latihan? Aku akan mengajarimu yoga. Aku jamin tubuhmu akan sehat. Hah? Lengan dan kakiku begini, kau yakin melakukan yoga? Coba kau cek di internet. Aku belum benar-benar pulih. Berarti yoga bisa menjadi tambah parah. Tidak akan tambah parah. Aku akan ajarkan. Ayo. Lepas sandalmu. Duduk dengan baik. Kedua tangan menyentuh ujung kaki. Ikuti musiknya, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Aku mengajarkanmu gerakan yang gampang. Sekali langsung bisa. Kedua lengan selebar bahu. Paha tarik masuk, keluar. Tarik masuk, keluar. Ada apa denganmu? Seperti singa mau mengaum saja. Siapa yang menyuruhmu seperti singa? Luruskan pinggul selebar bahu. Tarik masuk, keluar. Luruskan. Ayo luruskan pahanya. Tidak bisa lurus ya? Ayo lakukan, biar aku melihatnya. Tarik masuk. Kau ini tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh. Aku sudah melakukannya sungguh-sungguh. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Tarik masuk, keluar. Tarik masuk, keluar. Bokongnya angkat. Kenapa kamu memukulku? Kau itu tidak sungguh-sungguh. Siapa bilang tidak sungguh-sungguh? Aku sangat serius. Aku pukul ya. Aku pukul ya. Hah? Ayo, ada apa? Mau mengadukan ke ibumu, hah? Apa hubungannya dengan ibuku? Bukannya kau suka mengadu? Oh Sochi, aku salut padamu. Coba kau tanyakan pada hatimu ini. Siapa yang menyuruhmu untuk operasi Amanda? Hah? Ketika kau berniat melakukannya, aku sudah mencegahmu kan? Setelah operasi baru memberitahukannya padaku. Kau mengadu apa ke ibumu, hah? Ayo katakan. Sembarangan. Aku tidak bicara pada ibuku. Cerita apa yang memberitahukannya? Aku malah bilang ke ibuku, kalau aku dengan sukarela melakukan operasi ini untuk Cuer. Ada apa? Ada apa? Demi menjagamu, aku sudah beberapa hari tidak ke toko. Hari ini aku ke toko, ibumu sudah menungguku di depan toko, menginterogasi diriku. Karena hal ini kau memukulku? Aku pukul kau ya, aku pukul kau. Pukul. Periksakan dirimu ke rumah sakit. Kau ini sakit, punya kepribadian kasar. Kau itu yang sakit. Aku rela berbuat kasar. Kau operasi Amanda, aku harus menjagamu seumur hidup. Seumur hidup, kau mengerti? Itu adalah omongan ibuku. Ibumu juga bilang padaku, kalau ada apa-apa dengan dirimu, dia akan berhitungan denganku. Kenapa? Kita berdua sekarang sedang menjalani masa percobaan, tidak tahu ke depannya bagaimana. Kalau tidak bisa bersama, ya bubar saja. Coba ulang sekali lagi. Kalau tidak bisa bersama, ya bubar saja. Coba katakan lagi. Bubar. Perempuan kasar. Perempuan kasar. Perempuan kasar. Fancy, kau di mana? Aku sedang makan. Dengan siapa? Dengan Tian-Tian. Terus dengan siapa lagi? Kau kemarilah. Sekalian kau yang bayar ya. Kau ini sangat pandai berhitung ya. Mau datang tidak? Iya. Aku akan ke sana. Katakan di mana, nanti aku yang bayar. Kenapa tidak dihabiskan? Sudah kenyang. Ayo dihabiskan, itu harganya mahal. Sayang kan? Kalau begitu, aku yang menghabiskan. Kak Jia, Apa kabar? Tuh kan, dia yang habiskan. Pelayan, berikan aku sebotol whisky. Jangan. Pagi-pagi sudah minum arak. Hatiku tidak enak. Sungguh keras kepala. Hanya karena dia bisa. Sedikit-sedikit memukulku. Aku ini laki-laki sejati. Aku tidak akan membalasnya. Kalau aku bisa membalasnya, dia sudah tidak hidup. Bagaimana aku tidak kesal? Keras. Oh ini kenapa? Dia tidak mungkin begitu. Apa maksudmu tidak mungkin? Dia memukulku bukan sekali dua kali. Aku saja tidak cerita. Kak Jia, kau jangan marah. Hari ini Cuan memujimu di depanku. Dia akan memperlakukanmu dengan baik. Jadi begitu perbuatan baiknya padaku? Fancy, perempuan begini masih pantaskah? Aku harus menceraikannya. Cerai? Pisah, harus berpisah dengannya. Kak Jia, kau jangan gegabah seperti itu. Aku akan menelponnya sekarang. Akan kutanyakan ya. Tidak perlu bertanya padanya. Aku harus pisah dengan dia. Kau beneran mau pisah? Kalau aku tidak bisa, maka aku yang bodoh. Kalau bener mau pisah, terus barang pemberianmu bagaimana? Dikembalikan padaku. Dikembalikan. Ya, semuanya dikembalikan padaku. Soal itu, kalian makan dulu ya. Aku mau ke toilet. Iya.
Sudah, jangan terlalu banyak minum. Tian-Tian, kau bertengkar dengannya? Tidak. Ada apa? Kau jangan bohong. Aku sudah bertemu dengan suamimu. Dia sangat marah dan kecewa denganmu. Kau bertemu dengannya? Bertemu di mana? Aku makan bersama Chow Fan. Dia datang mencari Chow Fan. Keadaannya benar-benar sangat histeris. Aku tidak mengerti ada apa. Ada masalah apa, Nona? Wanita di sana. Iya, seperti itu. Ya ampun, dia itu terlalu berlebihan. Memangnya apa yang sudah kulakukan? Bukannya kamu mukul dia? Oh, aku memukul dengan ringan menggunakan penggaris. Hanya menyentuhnya saja. Kau menganggap dia mantanmu? Hah? Tangce itu uang makan kau yang berikan dan memakai uangmu. Kau boleh kasar padanya, tapi also Cie, dia memberikanmu mobil. Kau ini bagaimana? Aku melakukannya juga demi kebaikannya. Aku menyuruh dia untuk berolahraga, dia tidak mau dengar. Aku memukulnya saja dengan ringan. Aku beritahu ya, kali ini Also Cie benar-benar marah. Dia mau pisah denganmu dan mengatakan semua barang pemberian dia dikembalikan padanya. Dia mau pisah denganku dan meminta barang pemberiannya? Iya benar. Aku bilang padamu Cuer, dia sangat baik padamu. Bersikaplah baik padanya. Kalau kalian tidak bisa berbaikan, kau harus menemukan alasan yang tepat. Barang-barang itu tidak boleh dikembalikan. Halo? Halo? Aku harus mengembalikan barang pemberiannya dan dia mau berpisah denganku. Memangnya siapa dia? Apakah aku telah membuat keadaan jadi rumit? Jaja, aku katakan padamu ya. Apa kau sudah memikirkan dengan matang semua keputusanmu ini? Kenapa lama sekali? Toiletnya antri. Oh. Kak Van, aku ingin jalan-jalan sebentar ke pusat perbelanjaan. Kau temani ya? Iya, tapi dia ini kan sedang mabuk. Pergilah, jangan pedulikan aku. Iya, sudah. Telepon. Itu telepon angkat. Apakah itu Cuer? Bagaimana kau tahu? Aku hanya menebak saja, menebak. Ayo pergi. Iya. Ayo cepat. Aku pergi dulu ya. Jangan banyak minum. Iya. Oh Socia, dengar baik-baik. Apa yang kau belikan untukku, tolong buatkan perinciannya. Setelah itu kita berdua bercerai. Hah? Bukankah... Aku pernah bertemu orang pelit, tapi tidak ada yang sepelit dirimu. Pria macam apa kau ini? Dasar pelit, kejam, buruk, dan juga memalukan. Permisi Pak, ini bilnya. Ini tidak bagus. Ayo, kita cari yang lain saja. Tapi ini... Ayo, di sebelah sana lebih bagus. Ada yang bisa dibantu? Ini model terbaru tahun ini bukan? Barangnya baru sampai. Hah? Bagus ya? Berapa harganya? 32.000 yuan. Berapa? 32.000 yuan. Mahal sekali harganya. Hah? Tapi ini bagus kan? Tapi jujur ya, ini tidak bagus. Tas apa ini? Coba lihat. Tas seperti ini kok dibilang bagus. Apa yang kau tahu? Menurutmu ini bagaimana? Bagus. Apanya yang bagus? Tas apa ini? Hah? Ada gemboknya segala. Apa fungsi gembok ini Kau coba? tidak mengerti. Sudah. Tidak cocok untukmu. Memangnya tidak cocok untukku? Iya, sedikit. Benar kan? Dibandingkan dengan yang tadi bagaimana? Kalau mau dibandingkan dengan tas yang tadi, ya menurutku lebih bagus yang tadi. Kalau begitu aku mau yang tadi. Tolong dibungkus ya. Baiklah. Kau memukulku masih banyak alasan. Ayo cepat pikirkan. Sejak menikah sampai sekarang, apa saja yang sudah kau belikan untukku? Buatkan perinciannya. Aku akan kembalikan semuanya. Aku tidak bisa buat rincian. Aku sudah bilang kan aku mabuk, aku sedang marah. Makanya aku bicara sembarangan. Kau marah? Aku juga bisa marah. Cepat pikirkan. Jika aku sudah keluar dari pintu itu, keluar dari sini tidak ada gunanya. Kau mau kemana?
Bukannya kau mau bercerai denganku? Kenapa kau ini sangat dingin? Tidak memikirkan hubungan kita sebagai suami istri. Di antara kita berdua, siapa yang tidak memikirkannya? Siapa yang mengatakan pada Chauvin mau berpisah denganku? Bukannya aku sudah bilang, itu ucapan orang yang sedang marah. Setelah sekian lama kita menikah, apa yang sudah aku lakukan? Hah? Aku bilang mau beli mobil, aku belikan. Kau bilang aku mendengkur, aku sudah buang amandelku. Hah? Kau suruh aku pakai parfum, setiap hari aku pakai parfum. Aku telah mengubah semua kebiasaan hidupku. Sedangkan kau? Ada apa denganku? Sejak menikah denganmu tidak peduli. Selarut apa aku tetap memasakkan makanan untukmu. Setiap pagi aku sudah membersihkan rumah, sudah seperti ibu-ibu. Tapi tetap saja kau salah telah memukulku. Aku tidak memukulmu, aku hanya menepukmu dengan ringan. Pokoknya kau mencari masalah denganku. Siapa yang menyuruhmu mengadu pada ibumu? Siapa yang menyuruhmu melakukan operasi itu? Kenapa ibumu tidak mengerti juga lalu memarahiku? Bisa tidak kau tidak menyalahkan ibuku? Dia itu mertuamu. Kalau marah sedikit, itu bukan masalah, itu biasa. Sekarang yang penting adalah masalah kau memukulku. Katakan sekali lagi, aku tidak memukulmu. Chuar, aku Osauce. Bagaimana sikapku sebagai seorang suami? Bagaimana sikapku sebagai seorang istri? Lalu kenapa kita harus ribut? Ya, aku tidak tahu. Apa penyebabnya? Sifat kita tidak cocok. Tidak ada dasar cinta. Sekarang begini. Sejak dulu, sifatmu begitu? Nah, sifatku juga begini. Kita berdua hidup sendiri selama 20 tahunan. Sekarang kita berdua hidup bersama-sama. Di samping kita sudah ada pasangan. Ada kalanya kalau kita itu harus berubah. Benar kan? Ya, aku akui. Hari ini aku sangat kesal dan juga marah. Aku yang cari masalah terlebih dahulu. Tapi aku tidak memukulmu. Baiklah, aku juga mengaku. Aku terlalu berlebihan. Usiamu itu lebih tua dariku. Lebih dewasa dariku. Aku malah berharap kau itu bisa lebih mengerti. Aku ini tidak pintar bicara. Walaupun dalam hati aku ingin berbuat baik padamu. Jadi bagaimana? Bagaimana apanya? Pernikahan kita. Aku tidak mau menjadi orang yang begitu mudah menyerah pada pernikahan. Aku juga bukan orang yang mudah menyerah begitu. Hei, Chuar. Ini adalah pertengkaran pertama kita setelah menikah. Hal yang bisa membuat kita sama-sama berubah. Demi merayakan kita berdua ribut kali ini, kita pergi makan di luar, makan di restoran. Tenggorokanmu sudah pulih, sudah bisa makan di luar. Tadi juga aku sudah makan dengan Chauvin. Jadi kau belum kenyang? Hai, menemanimu. Ayo pergi. Ayo. Fancy, aku dengar kau sakit. Ada apa? Sakit. Mana yang sakit? Hatiku lagi sakit. Ya sudah ke rumah sakit. Lakukan scan pada hati. Tidak perlu. Aku sudah membelikan tas untuk Tian-Tian seharga 19.000 yuan. Kau membelikan tas dengan harga semahal itu? Apa kau sudah gila? Hei, Cece. Siapa yang mengatakan semua orang di dalam hubungan cinta adalah sama? Hah? Aku merasa hubungan cinta itu adalah sebuah barang mewah. Aku tidak mengerti. Bagaimana bisa kau begitu menyukai dia? Direktur O, manajer Van, ini airmu. Iya, bos ini. Sudah, sana pergi. Iya, baiklah. Kau ini, biasanya kau ini sangat hemat. Pengaturan ganjil genap, kau bahkan tidak membawa mobil. Kau naik kereta api bawah tanah. Dan sekarang membelikan tas harga 19.000 yuan. Apa pikiranmu? Sudah. Jangan bicara lagi ya. Kalau kau menyebut angka itu lagi, hati ini sakit. 19.000 yuan. Jangan bicara lagi. Kau meledekku ya? Rasakan, biar tahu rasa. Biasanya kau makan sayuran. Sekarang demi wanita, kau bisa membelikan sesuatu. Ya kalau begitu jangan sakit hati. Sekarang coba lihat tingkahmu. Aku bilang jangan bicara lagi, kau mengerti atau tidak? Aku mau terus katakan, biarkan kau mengingatnya terus. Kau serius? 19.000 yuan. Serius? 19.000. 19.000. Keluar. Ingat pelajaran berharga ini. Keluar. 19.000. Ayo keluar. 19.000. Aku bilang keluar. Masih mau Keluar, belikan? aku serius. Keluar. Belikan lagi ya. Direktur Van, bagian pemotretan sudah memberikan laporan harga. Berapa harganya? 19.000 yuan.
Xiao, kau dimarahi. Sudah aku bilang jangan masuk. Ada apa sih dengannya? Dengar-dengar manajer Van punya pacar baru. Dia membelikan tas seharga 19.000 yuan. Dia udah punya pacar? Iya. Hah? Orang pelit seperti dia. Wanita mana yang menyukainya? Tapi dia tidak pelit pada pacarnya. Buktinya dia dibelikan tas. Jadi begitu. Pria sepintar apapun, jika sudah jatuh cinta dengan wanita akan menjadi orang lemah. Aku tidak lemah di hadapanmu. Apa yang kau katakan? Maksudku kau jangan menyamakan semua pria. Dengar baik-baik. Yang kukatakan pasti benar. Hah? Kalian para pria hanya memperhatikan penampilan luar saja. Sebenarnya wanita itu mempunyai kelebihan pada hatinya, bukan di penampilan luarnya. Aku...远走高飞，我在慢慢下坠。你永远是对，我永远都是卑微。心疼的滋味，像风冷冷的吹，被寂寞包围，无法撤退。不想让你看见我眼中的狼狈。你说的爱我一直在拼命地追，也许放弃可以成全你的完美，不如就这样一直颓废，只剩眼泪，没有什么能再和你作对，一个人喝到醉，不需要谁来给我安慰。寻找每个可能的机会，只剩眼泪带走自己的伤悲。不想让你看见我眼中的狼狈。你说的爱我一直在拼命地追，也许放弃可以成全你的完美，不如就这样一直颓废，只剩眼泪，没有什么能再和你作对，一个人喝到醉，不需要谁来给我安慰，只剩眼泪，还在寻找每个可能的机会，只剩眼泪带走自己的伤悲。没有什么能再和你作对，一个人喝到醉，不需要谁来给我安慰。